Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita pada Minggu 23 Juni 2024, Evangelium tertulis dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya lah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Mazmur adalah kitab yang selalu menarik dalam kehidupan kita karena berisikan tentang banyak hal yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman pribadi pemazmur. Bagaimana ia bersyukur, memohon perlindungan, bahkan mengaku dosa pelanggarannya sendiri di hadapan Allah dan segala kekurangan-kekurangannya yang dia lakukan selama hidup. Ini menunjukkan bahwa dia dalam segala gerak-gerik kehidupannya selalu terhubung dengan Tuhan semesta alam, dan dia sembah dan dia yakini hanya Allah saja satu-satunya sahabat yang sejati yang mampu mengerti akan hidup. Pemazmur juga menyadari bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepadanya. Dan pemazmur tidak pernah lupa untuk mempercakapkan tentang itu semua. Tentang segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan dia mengangkat sejarah-sejarah yang sudah Tuhan lakukan di bumi ini. Ia memproklamirkan bahwa Allah Tuhan semesta alam itu sungguh-sungguh bertanggung jawab segala yang diciptakannya di bumi ini. Dan kita bisa baca itu di kitab-kitab Mazmur 107 ini. Kita mau melihat bahwa dalam perikop khotbah kita minggu ini, dalam tulisan tentang nyanyian syukur orang-orang yang lepas dari kesesakan dan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan, berlaku bagi orang-orang di timur dan di barat, berlaku bagi orang-orang di utara dan selatan. Kita bisa lihat di ayat 3. Itu artinya Allah menyertai, memberkati, memberikan kelepasan, berkuasa atas segala sesuatu, mencakup seluruh arah hidup bumi ini serta seluruh isinya. Tuhan berkuasa. Berkuasa bagi dunia ini, berkuasa bagi manusia, dan berkuasa kepada semua yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini saya kira tidak bisa terlepas dari ayat-ayat dalam pasal 107 ini, Mazmur 107 ini. Kita mau mengulas sedikit tentang bagaimana Tuhan memberi perlindungan bagi orang-orang yang dalam padang belantara, yang dilepaskan jiwanya dan mengenyangkan jiwanya. Kita boleh bayangkan
orang yang berada di padang belantara yang tidak cukup makan, tapi oleh karena pertolongan Tuhan selalu ada jalan keluar. Itu terdapat di ayat 4 sampai ayat 9. Di ayat 10 sampai ayat 16 diterangkan tentang bagaimana Tuhan memberi perlindungan bagi orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Mungkin ini tentang orang-orang yang dipenjara ya, orang-orang yang berada di jeruji besi, tembaga-tembaga. Namun oleh karena pertolongan Tuhan, jika orang mau menyerahkan hidupnya, tembaga-tembaga itu, besi-besi itu akan dipecahkan. Artinya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Lalu selanjutnya di ayat 17 sampai ayat 22, penjelasan bagaimana Tuhan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat di akhir dari semua atau ketiga bagian yang kita terangkan tadi dari ayat 4 sampai ayat 9, ayat 10 sampai ayat 16, ayat 17 sampai ayat 22. Di setiap akhir dari ketiga bagian itu Tuhan mengatakan, atau pemazmur mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib pada anak manusia. Ada ungkapan dari pemazmur bahwa dengan segala sesuatu yang terjadi itu, kelepasan yang Tuhan berikan, solusi jalan keluar yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang di padang belantara, orang-orang yang duduk di pintu besi, dalam gelap dan kelam, dan orang-orang yang dalam sakit, harusnya lah bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Lalu kalau kita masuk ke perikop kita di ayat 23 sampai 32, kita melihat bagaimana Tuhan memberi perlindungan bagi orang-orang yang mengarungi laut dan melakukan transportasi, pekerjaan dengan kapal-kapal, melakukan perdagangan di laut, dan berlayar. Bapak Ibu, saya punya jemaat, ada beberapa jemaat kita yang pekerjaannya adalah melaut atau berlayar. Mereka sering bercerita bahwa risiko yang diterima sangatlah besar. Karena apa? Mereka akan berhadapan dengan angin laut yang kejam, yang keras. Dan terkadang ada angin yang kencang dan ombak yang sangat kencang. Juga keadaan di mana kapal-kapal mereka berada di atas air yang sangat dalam. Mungkin memang bisa diselami manusia, tetapi penuh dengan risiko. Angin badai, ombak seolah-olah naik ke atas, berputar ke arah di mana dia suka. Sehingga menjadikan pelaut ini yang berlayar ini terhuyung-huyung mabuk. Dapat kita bayangkan menginang angin laut itu katanya sangat keras ya. Bahkan ketika orang dari Dumai saja contohnya menuju ke Batam sudah sangat menyakitkan karena angin laut itu yang menghantam tubuh manusia yang lemah ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang menarik adalah bahwa para pelaut ini yang berlayar ini melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melihat keajaiban perbuatan Tuhan, dan menyadarinya.
lewat segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Allah lah yang menciptakan alam semesta dan semua gelombangnya. Maka berseru-serulah mereka. Di ayat 28-29 diterangkan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Karena tidak ada penolong selain Dia yang menciptakan lautan luas dan ombaknya. Sebab tidak ada penolong yang mampu meredakan badai itu. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan kita. Maka Dia yang memerintahkan dengan kuasanya untuk segala sesuatu yang terjadi agar reda dan tenang. Lalu apa yang menjadi respon mereka? Respon orang-orang pelaut ini kita boleh lihat di ayat 31 sampai 32. Mereka bersukacita sebab semua reda dan mereka dibawa ke pelabuhan yang tenang. Lalu kedua, mereka bersyukur akan perbuatan-perbuatan ajaib yang sebenarnya tak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali Tuhan. Karena Dia pencipta, Allah lah yang mampu meredakan. Tuhan lah yang mampu meredakan. Yang ketiga, saudara, mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat Tuhan, memuji-muji Dia di dalam majelis tua-tua. Semuanya itu mereka lakukan karena kesadaran akan kemurahan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari kesesakan, badai, angin kencang di laut. Dan mereka mengerti bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi mereka untuk melaluinya. Semua yang dilakukan oleh Allah adalah kasih yang luar biasa. Mereka menyadari itu dan meninggikan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita lihat dari khotbah ini untuk kita renungkan? Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini perjuangan di mana kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, dengan persoalan, dengan masalah yang sering sekali menguras tenaga kita. Ada kalanya kita sering takut menghadapinya. Ada kalanya kita panik menghadapinya. Namun dalam khotbah minggu kali ini, kita dipanggil untuk tidak takut. Kita harus berani menghadapi setiap tantangan hidup, persoalan hidup. Karena kita percaya, ringan atau berat tantangan itu, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Untuk memberikan hikmat bagi kita. Dan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan-pergumulan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Tuhan yang Dia ciptakan. Dia tahu kekurangan, kelemahan, kelebihan kita. Sama seperti alam dan berbagai tantangan, kencang, badai dan ombak. Kita pun punya masalah, kedalaman, ombak, angin kencang yang sering menghantam kehidupan kita. Bahkan seolah-olah hendak mencelakakan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu meredakannya. Kita harus percaya bahwa Dia yang menciptakan seluruh dunia ini, dan menciptakan saya, menciptakan saudara. Maka Dia yang tahu yang terbaik untuk kita, sesuai dengan kuasa dan perintahnya. Maka kita pun wajib dan harus tahu mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pelaut itu. Setelah mereka lepas dari kesesakan, mereka memuji-muji Tuhan di dalam kumpulan jemaat. Dan di depan para tua-tua mereka bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Karena kesadaran yang dalam bahwa mereka selamat karena kemurahan Tuhan saja. Belas kasihan Tuhan saja. Maka kita pun wajib mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sajalah yang mampu melepaskan kita dari kesesakan yang menekan.
maka percayakanlah diri Anda. Mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan saja. Karena Tuhan satu-satunya penolong dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dan setiap masa-masa hidup kita. Dari awal sampai akhir. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Baik kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik dalam keadaan berada dalam padang gurun. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Baik dalam tempat gelap dan kelam. Seolah-olah buntu karena persoalan kita. Baik dalam sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Atau baik dalam gambaran pelaut tadi. Yang begitu kerasnya tantangan. Tapi Tuhan mampu membawa mereka ke pelabuhan. Kita pun akan dibawa oleh Tuhan ke pelabuhan. Kasih karunia-Nya. Dan kita harus tahu bersyukur memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan mendengar seruan orang yang dalam kesesakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Di padang gurun, di tempat gelap dan kelam, bahkan di sakit penyakit, dalam pergumulan-pergumulan lain, bahkan dalam tantangan-tantangan hidup yang keras, angin, badai, gelombang hidup kami. Engkau mampu meredakannya. Engkau mampu memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Karena Engkau berkuasa. Karena Engkaulah pencipta atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarilah kami dalam kelepasan kami atas kesesakan kami. Memuji-muji Engkau, mempersaksikan Engkau. Dan bersyukur akan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.